Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dan gx sama dengan x plus 2. Jika domain bagi fungsi fx adalah himpunan x kurang dari atau sama dengan 0, tentukan f bundaran g inverse dari x. Baik, berarti langkah pertama adalah kita cari dulu hasil komposisi fungsi, yaitu f bundaran gx. Nah, kita tahu kalau f bundaran gx itu artinya f dalam kurung gx ya. Jadi gx ini kita masukkan, kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Nah, gx nya itu kan x plus 2, berarti ini sama dengan f dalam kurung x plus 2 ya. Artinya apa? Artinya kalau di sini fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4, setiap kali kita ketemu dengan x ya, itu kita ganti dengan x plus 2. Jadi ini sama dengan dalam kurung x plus 2 kuadrat dikurangi 2 kali dalam kurung x plus 2, kemudian ditambah 4 ya. Jelas ya? Lalu kita jabarkan. Nah, kalau x plus 2 kuadrat itu kan kita menggunakan rumus aljabar, yaitu apa coba? A plus B kuadrat ya kan? Ini sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga kalau ada bentuk x plus 2 kuadrat itu akan sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Selanjutnya min 2 ini kita kali masuk ya. Min 2 kali x berarti min 2x, min 2 kali 2 min 4, kemudian ditambah 4. Nah, min 4 ditambah 4 ini kan bisa dicoret ya kan, habis. Lalu tinggal kita rapikan. Nah, di sini ada plus 4x sama min 2x ya. Maka ini sama dengan x kuadrat 4x min 2x itu plus 2x ditambah 4 ya. Ini adalah f bundaran gx. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cari inverse-nya. Ya, menentukan inverse dari suatu fungsi itu berarti kita menentukan kebalikan dari fungsi tersebut. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi kalau f bundaran gx atau secara umum sebuah fungsi ya, misalkan fx, gx, hx apapun itu ya, itu kan bisa kita ganti dengan y. Jadi fungsi aslinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. Nah, ini kita balik ya. Yang semula bentuknya y sama dengan sekian-sekian x, kita balik, kita cari nilai x-nya ya. X sama dengan sekian-sekian y. Gitu ya. Coba kita lanjutkan di atas ini ya. Jadi ini fungsi aslinya saya tulis ulang, y sama dengan x kuadrat plus 2x ditambah 4 ya kan. Kemudian tujuan kita sekali lagi mencari fungsi yang baru ya, fungsi inverse dalam bentuk x sama dengan sekian-sekian y. Berarti yang ada y-nya ini kita sendirikan, yang ada x-nya juga kita sendirikan ya. Supaya yang ada x-nya sendirian, maka plus 4 kita pindah aja ke kiri. Jadi kita punya y min 4 sama dengan x kuadrat plus 2x ya. Ini coba saya rapikan. Nah, selanjutnya ini kita tukar tempat aja ya. Jadi yang mengandung x kita letakkan di ruas kiri, x kuadrat plus 2x. Kemudian yang ada y-nya kita letakkan di ruas kanan. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya kita akan gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu artinya bentuk yang semula x kuadrat plus 2x itu kita arahkan sedemikian rupa supaya mengikuti bentuk seperti ini. Ini kan ada kuadrat-kuadratnya ya kan. Nah, di sini ada a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Nanti tujuannya supaya kita bisa tuliskan yang lebih sederhana, yaitu a plus b kuadrat gitu ya. Ini disebut metode atau cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini matematika SMP ya. Nah, kalau bagi adik-adik yang lupa ya, ini langsung aja dihafalkan. Jadi saya tidak akan menerangkan lagi bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi cukup dihafalkan aja, ini x kuadrat plus 2x, lalu ini ditambah ya. Jadi selalu di sini tandanya plus, tidak mungkin minus. Kemudian adik-adik cek angka di depannya x, ini kan 2. Berarti kurung 2. Kemudian ini selalu dibagi 2, lalu selalu dikuadratkan.
Nah, selanjutnya supaya ekspresi yang di atas, ya, ini sama dengan ekspresi yang di bawah, ya, berarti 2/2 kuadrat ini kan harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya, ya berarti harus dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu dikurangi 2/2 kuadrat. Nah, sama dengan Y min 4. Coba perhatikan, kalau ini saya kurung merah, nah, ekspresi yang terletak di dalamnya kurung merah itu kan sebenarnya serupa dengan ini, ya kan, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat nih, ya, serupa ini. Sehingga ekspresi yang terletak di dalamnya kurung merah ini bisa kita tulis ulang menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu dalam kurung X plus 2/2, ya, X plus 2/2 berarti X plus 1 kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, dikurangi 2/2 kuadrat berarti dikurangi 1 sama dengan Y min 4. Berarti X plus 1 kuadrat sama dengan Y min 4 plus 1 berarti Y min 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan cari penyelesaiannya. Kebetulan ini ruas kiri kan kuadrat, berarti supaya kuadratnya hilang, maka ruas kanan harus diakar, kemudian nanti harus ditambah tanda plus minus. Jadi ya, coba ini saya tulis ulang di sini. Jadi kita punya X plus 1 kuadrat itu sama dengan apa tadi? Y min 3. Ya, ini sama dengan Y min 3. Betul ya? Coba saya cek lagi. Nah, betul. Ya. Nah, selanjutnya supaya kuadratnya hilang, maka di ruas kanan ini harus diakar. Jadi sekalian aja ini ya, X plus 1 saya kurung dulu. Ini sama dengan plus minus akar Y min 3. Nah, kenapa kok ada tanda plus minus ya? Gampangannya kita bisa menggunakan analogi langsung berupa angka. Ini jadi setipe ya sebenarnya dengan soal nomor 21 dan ini sudah saya bahas. Oke lah, nggak apa-apa, ini saya tampilkan lagi ya. Misal saya punya 36 sama dengan A kuadrat. Berarti kan penyelesaiannya itu pasti ada dua. Nilai A yang memenuhi sebut saja A1 dan A2. A1 itu bisa plus 6. Kemudian A2 itu bisa min 6. Atau dapat kita tuliskan A itu sama dengan plus minus akar 36, ya kan? Plus minus akar 36 berarti plus minus 6 gitu ya. Dengan logik berpikir yang sama, maka di sini kita tuliskan tanda plus minus akar Y min 3 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan lagi X plus 1 itu sama dengan, saya ambil nilai positifnya ya. Jadi ini akar Y min 3 berarti X sama dengan min 1 plus akar Y min 3 ya. Sebut saja ini X1 ya, ini opsi yang pertama. Nah, nanti opsi yang kedua berarti kan X plus 1 kita ambil nilai negatifnya, minus akar Y min 3 berarti X2 sama dengan minus 1 minus akar Y min 3. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, X1 ataukah X2 yang menjadi penyelesaian untuk soal nomor 22? Untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita kembali ke sini ya. Jadi kan di soal diketahui ternyata domain bagi fungsi fx itu adalah himpunan x kurang dari atau sama dengan 0. Apa sih artinya domain bagi fungsi fx? Domain bagi fungsi fx itu berarti input yang diperkenankan atau masukan yang diperkenankan atau nilai x yang diperkenankan bagi fungsi fx itu harus negatif. Nah, kalau kita hubungkan dengan f bundaran gx, yang menjadi input, yang menjadi masukan bagi fungsi fx itu kan gx. Ingat yang tadi ini kan, jadi definisi dari f bundaran gx, gx kita masukkan ke dalam fungsi fx, berarti yang menjadi masukan bagi fungsi fx dalam hal ini adalah gx. Nah, oleh karena
domain bagi fungsi fx itu ditentukan x kurang dari atau sama dengan 0, berarti gx ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Jadi ya. Nah, jadi saya tuliskan lengkap aja ya. Karena domain bagi fungsi fx adalah himpunan x kurang dari atau sama dengan 0, maka gx yang menjadi input, yang menjadi masukan bagi fungsi fx ya, itu harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, supaya sesuai dengan syarat domain bagi fungsi fx di sini ya Dek ya. Itu jadi gx ini kurang dari atau sama dengan 0. Nah, gx itu kan x plus 2, berarti x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0, sehingga x kurang dari atau sama dengan min 2. Dengan kata lain, ini merupakan domain ya, domain bagi f bundaran gx. Jadi domain bagi f bundaran gx itu adalah himpunan x di mana x kurang dari atau sama dengan negatif 2 ya. Ini jelas ya cara berpikirnya ya Dek ya. Nah, oleh karena domain bagi f bundaran gx itu adalah himpunan x di mana x kurang dari atau sama dengan negatif 2, atau bisa kita simpulkan ya, x-nya itu tidak mungkin positif. Karena kalau x kurang dari atau sama dengan min 2 itu kan berarti di bawahnya min 2 ya, bisa min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Berarti tidak mungkin positif. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang memenuhi itu adalah opsi yang kedua. Nih, x2 sama dengan min 1 min akar y min 3. Sehingga saya tuliskan dulu ya. Sehingga yang memenuhi adalah x2 ya. Sehingga x2 sama dengan min 1 min akar y min 3 dalam kurung memenuhi. Nah, memenuhi gitu ya. Nih ya, kenapa kok bukan opsi yang pertama? Perhatikan, kalau kita pilih opsi yang pertama, x1 sama dengan min 1 plus akar y min 3. Kalau akar y min 3 itu kan selalu hasilnya positif, berarti dimungkinkan nanti x1 itu bertanda positif. Padahal domain bagi f bundaran g ya, domain bagi fungsi komposisi f bundaran g itu kan selalu negatif nih. X kurang dari atau sama dengan min 2 berarti selalu negatif. Maka x1 ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan domain bagi f bundaran gx. Itu alasannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, artinya x-nya di sini ya, ini sudah bisa kita ganti menjadi y. Jadi sama seperti biasanya, ketika kita sudah berhasil menemukan fungsi yang baru, yaitu x sama dengan sekian-sekian y, maka langkah berikutnya untuk menentukan inverse, ya inverse bagi suatu fungsi, x ini kita ganti dengan y, kemudian y kita ganti dengan x, ya. Sehingga y sama dengan min 1 min akar x min 3. Nah, boleh ini kita ganti menjadi f bundaran g inverse dari x ya, sama dengan min 1 min akar x dikurangi 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.